Asteris disalib dan disiksa. Tuhan seperti tak punya kuasa. Akhirnya mantan direktur NATO masuk Islam. Asteris. URL. Namanya Wilfried Hoffmann. Ia dilahirkan dalam keluarga Katolik Jerman pada tanggal 3 Juli tahun 1931. Hoffmann meraih gelar doktor di bidang ilmu hukum dan jurisprudensi dari Universitas Munich, Jerman tahun 1957. Pada tahun-tahun 1983 sampai tahun 1987, ia ditunjuk menjadi Direktur Informasi NATO di Brussel. Jerman sangat mengenal Hoffmann, karena setelah bertugas di NATO, ia diangkat menjadi diplomat duta besar Jerman untuk Aljazair tahun 1987 dan dubes di Maroko tahun-tahun 1990 sampai tahun 1994. Karenanya, Jerman menjadi gempar seketika saat Hoffmann menerbitkan buku yang berjudul Der Islam als Alternativ, Islam sebagai Alternatif. Jerman terkejut. Ternyata salah satu putra terbaiknya telah memeluk Islam. Hoffmann sebenarnya telah masuk Islam sejak lama. Jauh sebelum bukunya dipublikasikan pada 1992. Ia masuk Islam bahkan sebelum bertugas ke Aljazair dan Maroko. Bagaimana ia mendapatkan hidayah? Saat itu, Hoffmann sangat prihatin pada dunia barat yang mulai kehilangan moral. Agama yang dulu dianutnya dirasakannya tak mampu mengobati rasa kekecewaan dan keprihatinannya akan kondisi tersebut. Hoffmann juga memiliki sejumlah pertanyaan teologi yang belum terjawab, terutama mengenai dosa warisan. Ia juga tidak puas dengan jawaban mengapa Tuhan memiliki anak dan harus pasrah disiksa hingga mati di kayu salib. Ini menunjukkan bahwa Tuhan tidak punya kuasa, tegasnya. Hoffmann bahkan sempat meragukan keberadaan Tuhan. Ia lalu melakukan analisa terhadap karya-karya filsuf seperti Wittgenstein, Pascal, Swinburne, dan Kant, hingga akhirnya ia dengan yakin menemukan bahwa Tuhan itu ada. Jika Tuhan itu ada, bagaimana manusia berkomunikasi dengannya? Hoffmann menemukan jawabannya adalah wahyu. Maka ia pun membandingkan berbagai wahyu yang ada. Setelah membandingkan kitab suci Yahudi, Kristen dan Islam, itulah Hoffmann mendapati Islamlah yang secara tegas menolak dosa warisan. Ia juga mendapati dalam Islam seseorang langsung berdoa kepada Allah, bukan melalui perantara atau tuhan-tuhan lainnya. Seorang Muslim hidup di dunia tanpa pendeta dan tanpa hierarki keagamaan. Ketika berdoa, ia tidak berdoa melalui Yesus, Maria, atau orang-orang suci, tetapi langsung kepada Allah, kata Hoffmann. Tauhid yang murni di dalam Islam itulah yang akhirnya membuat Hoffmann memeluk Islam. Keyakinannya semakin kuat ketika ia bertugas di Aljazair dan melihat betapa umat Islam Aljazair begitu sabar, kuat dan tabah menghadapi berbagai macam ujian dan cobaan dari umat lain. Sangat bertolak belakang dengan kepribadian masyarakat Barat yang rapuh. Saya menyaksikan kesabaran dan ketahanan orang-orang Aljazair dalam menghadapi penderitaan ekstrim. Mereka sangat disiplin dan menjalankan puasa selama bulan Ramadan. Rasa percaya diri mereka sangat tinggi akan kemenangan yang akan diraih. Saya sangat salut dan bangga dengan sikap mereka, ujarnya. Ketika keislamannya diketahui publik pasca terbitnya buku Der Islam als Alternativ, media massa dan masyarakat Jerman serentak mencerca dan menggugat Hoffmann. Media massa sebesar Der Spiegel pun turut mencercanya. Bahkan pada kesempatan berbeda, televisi Jerman men-syuting Hoffmann saat ia sedang melaksanakan salat di atas sajadahnya di kantor Duta Besar Jerman di Maroko. Sambil dikomentari oleh sang reporter, apakah logis jika Jerman berubah menjadi negara Islam yang tunduk terhadap hukum Tuhan? Hoffmann tersenyum mendengar komentar sang reporter. Jika aku telah berhasil mengemukakan sesuatu, maka sesuatu itu adalah suatu realitas yang pedih. Artinya, lelaki yang menambah namanya dengan
Murad, yang dicari ini, paham bahwa keislamannya akan membuat warga Jerman marah. Namun ia sadar, segala sesuatu harus ia hadapi apapun resikonya. Bagi Murad Wilfried Hoffmann, demikian nama lengkapnya setelah menjadi Muslim. Islam adalah agama yang rasional dan maju. 1. Katakanlah, Dialah Allah, yang Maha Esa. 2. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. 3. Dia tiada beranak dan tidak pula diperanakan. 4. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Kes Al-Ikhlas. Wahai ahli kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu. Dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Sesungguhnya Al-Masih, Isa putera Maryam itu, adalah utusan Allah dan yang diciptakan dengan kalimatnya yang disampaikannya kepada Maryam, dan dengan tiupan roh darinya. Maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Rasulnya dan janganlah kamu mengatakan, Tuhan itu tiga, berhentilah dari ucapan itu. Itu lebih baik bagimu. Sesungguhnya Allah Tuhan yang Maha Esa, Maha Suci Allah dari mempunyai anak. Segala yang di langit dan di bumi adalah kepunyaannya. Cukuplah Allah menjadi pemelihara. QS 4:171. Silahkan disare atau kopas. Sebarkanlah ilmu ini. Insya Allah bermanfaat.